Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi yang berjudul Jaringan Komputer. Kenalin, nama aku Pistani Adip Limarani. Orang yang berbaju biru di sebelahku adalah Nadia, dan sebelahnya ada Rani, dan sebelahnya ada Widya Salsabila. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Secara garis besar, kita akan membahas masalah 1. Konsep jaringan komputer, 2. 7 layer model referensi OSI, dan yang ketiga ada konfigurasi jaringan LAN, MAN, WAN, yang keempat ada protokol routing, yang kelima infrastruktur jaringan, yang keenam ada DNS, TCP atau IP, URL, dan applet. Kita lihat pembahasannya. Tahu nggak sih definisi dari jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. By the way, kalian tahu nggak sih tujuan dan fungsi dari jaringan komputer? Lalu apa aja sih tujuan dan manfaatnya? Yang pertama, itu dapat mempermudah sharing files. Yang kedua, mampu menjaga data-data yang sifatnya rahasia. Yang ketiga, dapat memudahkan komunikasi antar device atau yang lainnya. Yang keempat, mampu mempercepat arus informasi. Yang kelima, dapat mempermudah akses data ke dalam server. Yang keenam, dapat menghemat data. Dan yang ketujuh, sebagai integrasi data. Dan sebenarnya banyak sekali lagi yang manfaat-manfaat lain. Ada banyak alasan mendasar mengapa banyak orang yang memilih untuk masuk ke dalam jaringan internet. Berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, akses untuk menggunakan jaringan internet sangat mudah. Yang kedua, biaya untuk mengaksesnya cenderung murah. Yang ketiga, bisa mendapatkan update informasi peserta. Yang keempat, adanya beragam fitur sosial. Yang kelima, internet dapat digunakan sebagai jaringan e-commerce. Yang keenam, adanya banyak provider. Yang ketujuh, kemudahan dan mengakses beragam informasi. Pada tahun 1990-an ditemukan TTS atau yang disebut dengan Chain Process dan menemukan surat elektronik berupa email. Chef dan bukan 1973. Oke, next kita belajar sejarahnya. Pada tahun 1990-an lahirnya World Wide Web atau disebut dengan WWW. Dan yang kelanjutannya adalah perkembangan jaringan komputer saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke model referensi OSI. Apa itu referensi OSI? Itu merupakan kepanjangan dari The Open System Interconnection atau layer OSI, adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Nah, apa aja sih penggunaan OSI layer? Yang pertama, manusia dapat membahas dan mempelajari tentang protokol secara detail. Yang kedua, membuat perangkat menjadi modular. Yang ketiga, membuat lingkungan yang dapat saling terkoneksi. Yang keempat, mengurangi kompleksitas. Yang kelima, tiap layer dapat diberikan pembuka dan penutup sesuai dengan layernya. Dan yang keenam, tentunya untuk berkomunikasi. Penerapan layer OSI. Penerapan layer OSI ini teman-teman terdiri dari 3. Yang pertama adalah layer application, adalah layer yang pertama berguna untuk penggunaan web browser. Dan yang kedua adalah the layer presentation, yang penggunanya untuk mendefinisikan penyajian dalam data. Dan yang ketiga adalah layer session, layer yang ketiga atau layer yang terakhir yang menggunakan sistem operasi software, SQL, dan semuanya. Adapun transport layer, pada transport layer ini penggunaannya ada 3, yaitu transport protokol dalam melakukan transport. Yang kedua ada penggunaan protokol jaringan komputer. Yang ketiga ada penggunaan MAC atau Match Address. Karakteristik lapisan OSI. Yang pertama, lapisan atas. Lapisan bagian atas seringkali digunakan untuk menuju ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain pada model referensi OSI. Berikutnya adalah lapisan bawah. Lapisan terbawah, yaitu lapisan fisik, adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel, dan sebagai penanggung jawabnya bagi penempatan informasi pada media jaringan. Ada 7 OSI layer atau 7 lapisan OSI. Yang pertama ada physical layer, kedua data layer, 3 network layer, 4 control layer, 5 session layer, 6 presentation layer, dan 7
Ada 7 cara kerja OS layer. Yang pertama, aplikasi layer mengirim data ke komputer lain. Yang kedua, presentation layer melakukan konfirmasi email. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data. Yang keempat, transport layer mengirim memecah data dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Lalu yang kelima, network layer membuat sebuah alamat. Dan yang keenam, data link layer kemudian membentuk menjadi frame. Dan yang ketujuh, lalu physical layer, data akan dikirim di transport penerima. Oke, lanjut kita masuk ke bagian protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Fungsi protokol ada 4. Yang pertama ada addressing, yang kedua ada reassembly, yang ketiga ada time zone, yang keempat ada options. Jenis-jenis protokol: 1. HTTP, 2. FTP, 3. TCP, 4. HTTPS, 5. UDP, 6. SSH, 7. SMTP, 8. DNS, 9. Telnet, 10. SNM. Baik, selanjutnya konfigurasi jaringan LAN, MAN, dan WAN. Jaringan WAN adalah jaringan yang mencakup area yang besar, tidak lagi terbatas pada suatu area geografis saja, tetapi dapat melintas batas antar kota, provinsi, negara, bahkan skala internasional. Jaringan LAN, jaringan berskala relatif kecil yang dibatasi oleh batasan geografis tertentu. Sedangkan jaringan MAN adalah jaringan yang berskala lebih besar dari LAN, tetapi masih dalam satu kota atau provinsi. Nah teman-teman, subnetting adalah proses membagi atau memecah sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Itulah yang disebut dengan subnet. Ada 6 beberapa perubahan yang disebabkan subnetting. Yang pertama, pada network bertambah. Dan yang kedua, network address berubah, network address berubah, broadcast address berubah. 5 itu ada jumlah network yang bertambah, dan 6 jumlah host maksimal setiap itu bertambah. Alasan dilakukan subnetting: yang pertama, efisiensi IP address. Yang kedua, memudahkan router dalam pengelamatan IP. Yang ketiga, mengurangi lalu lintas jaringan atau mengisolasi traffic. Yang keempat, memudahkan proses manajemen atau pengaturan security network. Ada 5 topologi. Yang pertama, topologi star. Yang kedua, topologi gembus. Yang ketiga, topologi jaringan. 4, topologi cincin. Dan yang kelima, topologi pohon. Dan tadi disebut IP address. Kalian tahu apa IP address? IP address adalah alamat numerik yang ditetapkan untuk sebuah komputer yang berpartisipasi dalam jaringan komputer yang memanfaatkan internet protokol dan sistem lainnya. Oke, selanjutnya protokol routing. Apa itu protokol routing? Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Jenis routing berdasarkan pengiriman paket data, ada routing langsung dan ada routing tidak langsung. Berdasarkan cara pemetaan dan konfigurasinya, ada 3, yaitu static routing, yang kedua default routing, yang ketiga dynamic routing. Teman-teman, ada 7 IP dynamic routing. Yang pertama RIP, yang kedua OSPF, yang ketiga intermediate, yang keempat ISIS, yang kelima IGRP, yang keenam EIGRP, dan yang ketujuh BGP. Jaringan komputer. Yang pertama, router. Yang kedua, Ethernet. Yang ketiga, kabel UDP. Yang keempat, kabel wireless. Yang kelima, hub. Yang keenam, bridge. Yang ketujuh, komputer standar. Yang 8, modem. Dan
komputer.